Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 8. Bagaimana kabar kalian? Saya harap semuanya baik ya. Hari ini kita akan belajar melalui sebuah cerita rakyat yang sangat menarik. Mungkin kalian sudah sering mendengar dongeng sejak masih kecil. Tapi sebenarnya dongeng itu bukan hanya sekedar cerita sebelum tidur. Di dalam dongeng ada pesan moral, ada nilai kehidupan, dan juga ada pelajaran penting yang dapat kita ambil. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba melatih kemampuan menyimak, yaitu mendengarkan dengan fokus, memahami isi cerita, tokoh, dan pesan yang ingin disampaikan. Saat menyimak nanti, kalian boleh membayangkan tempat terjadinya cerita, membayangkan alurnya, tokohnya, lalu menangkap apa pesan penting yang ingin diajarkan melalui cerita tersebut. Jadi, bukan hanya mendengar, tetapi juga memahami. Baiklah, mari kita siapkan perhatian dan imajinasi kalian untuk memasuki dunia cerita yang berbeda. Selamat menyimak! Asal-usul Danau Kaco. Alkisah, di sebuah daerah kaki Gunung Kerinci, berdiri sebuah kerajaan yang dipimpin Raja Gagak. Ia dikaruniai putri sematawayang yang sangat cantik, yang bernama Putri Napal Melintang. Sejak kecil, keinginan dan kebutuhan sang putri selalu terpenuhi. Semakin bertambahnya usia, Putri Napal Melintang tumbuh menjadi gadis yang wajahnya selalu dipuji banyak orang. Namun, ia sendiri belum pernah melihat kecantikannya secara jelas, karena pada masa itu tak ada cermin dan ayahnya juga tidak pernah mengizinkannya pergi ke sungai untuk melihat pantulan dirinya. Hal itu dikarenakan letaknya yang cukup jauh dari istana. Jadi, ia hanya sesekali dapat melihat bayangan wajahnya dari bantulan benda-benda mengkilap di sekitarnya. Kecantikan Putri Napal Melintang terkenal hingga ke negeri jauh. Banyak pangeran dari berbagai kerajaan datang untuk meminangnya. Suatu hari, Pangeran Jambi datang dan berusaha meyakinkan Raja Gagak untuk mengizinkannya meminang Putri Napal Melintang. Ia berjanji akan mensejahterakan hidup sang putri dengan harta yang melimpah dan kekayaan negerinya. Kemudian, Raja Gagak pun tergerak oleh kesungguhan hati Pangeran Jambi. Raja Gagak mengizinkannya, tapi dengan memberi satu syarat, yaitu Pangeran harus menyerahkan harta benda berharganya sebelum hari pernikahan sebagai bukti keseriusannya. Kemudian, Pangeran Jambi pun datang membawa berbagai jenis batu permata, intan, dan berlian kepada sang raja sebagai bukti kesungguhan. Raja Gagak pun terkagum-kagum menerimanya. Lalu, ia menyimpan semua harta itu. Sejak saat itu, hati sang raja tergoda untuk mendapatkan lebih banyak harta. Kecantikan Putri Napal Melintang pada akhirnya dimanfaatkan oleh ayahnya sendiri. Beberapa waktu kemudian, Pangeran Pulau Punjung datang dengan tujuan yang sama. Raja Gagak kembali menerima pinangan itu dan memberi syarat yang sama. Tak disangka-sangka, Pangeran Pulau Punjung
menyerahkan lebih banyak harta berharga pada yang diserahkan Pangeran Jambi. Melihat itu, diam-diam sifat tamak Raja Gaga semakin tumbuh. Ia semakin terbiasa berbohong. Pangeran demi pangeran dari negeri lain terus berdatangan, dan semuanya meninggalkan harta berharga demi meminang sang putri. Putri Napal Melintang mulai curiga ketika melihat tumpukan permata yang semakin banyak. Suatu hari, ia memberanikan diri untuk bertanya kepada ayahnya. Tetapi Raja Gaga justru berbohong dan mengatakan bahwa semuanya adalah hadiah dari para sahabatnya di berbagai negeri. Tak puas dengan jawaban ayahnya, ia bertanya lagi, dan ketika ditanya kembali, sang raja malah memarahinya dan menyuruhnya untuk tidak bertanya yang bukan urusannya. Waktu terus bergulir tanpa disadari. Waktu yang dijanjikan kepada para pangeran semakin dekat. Raja Gaga dilanda ketakutan. Bagaimana jika para pangeran akan datang menagih pinangan yang telah diterima olehnya? Karena diliputi rasa takut itu, ia mengajak putrinya pergi jauh meninggalkan istana, sambil membawa seluruh harta pinangan. Meski tidak tahu kemana tujuannya, dan dengan pertanyaan di dalam hatinya, Putri Napal Melintang tetap mau mengikuti ayahnya. Dalam perjalanan yang panjang, Putri Napal Melintang tak mengeluh sama sekali. Ia tetap mengikuti ayahnya. Setiap kali mereka beristirahat, Raja Gaga dilanda rasa takut kalau para pangeran akan menemukannya. Keduanya akhirnya sampai di tepi sebuah telaga yang sangat jernih. Saat itu, sang putri bertanya, mengapa mereka harus pergi sejauh ini dan kemana tujuan mereka? Akan tetapi, karena kelelahan dan diselimuti rasa takut, Raja Gaga tak mampu menahan amarahnya. Raja Gaga malah menyalahkan sang putri karena menganggap kecantikannya yang menyebabkan ia harus melarikan diri dari para pangeran dan menimbulkan bencana bagi kerajaan. Ia bahkan memaksa sang putri memilih antara dirinya atau sang putri yang harus merelakan nyawa tenggelam di telaga. Putri sangat sedih, namun tetap memohon maaf. Dan ia meminta izin untuk melihat wajahnya sendiri di air telaga untuk pertama kalinya, sebelum menenggelamkan diri. Ketika Putri Napal Melintang melihat bayangannya sendiri, ia terpesona dan sedih sekaligus, karena kecantikannya justru menjadi awal kesengsaraan. Ia memutuskan untuk mengorbankan dirinya agar ayah dan kerajaannya tidak dihukum oleh para pangeran yang merasa ditipu. Dengan air mata, ia berjalan perlahan menuju tengah telaga, hingga akhirnya tenggelam. Barulah Raja Gaga menyesali segalanya. Ia menangis dan memanggil-manggil putrinya. Ia merasa tak sanggup lagi menyimpan harta berharga yang sesungguhnya telah membawa kesengsaraan bagi dirinya sendiri. Akhirnya, ia membuang semua harta pinangan itu ke dalam telaga yang sama. Sejak saat itu, telaga tersebut berkilau ketika malam hari. Masyarakat percaya kalau itu berasal dari permata dan kecantikan Putri Napal Melintang yang menjaga Danau Kaco untuk selamanya.
Berakhirlah sudah dongeng asal-usul Danau Kacoh. Dari dongeng ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa Raja Gagak merupakan contoh nyata manusia yang tamak dan rakus. Sifat tamak hanya akan membawa kesengsaraan bagi diri sendiri dan orang lain. Sifat tidak pernah merasa puas ini justru membuat kita terjerumus dalam kesulitan dan tidak mampu menikmati apa yang telah dimiliki. Memang benar, tidak pernah puas adalah sifat dasar manusia. Namun, sifat yang paling penting untuk dimiliki adalah kemampuan merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Semoga cerita ini tidak hanya menghibur, tetapi juga membuat kita belajar bahwa ketamakan itu akan membawa kesengsaraan bagi diri sendiri dan sulit menikmati apa yang telah dimiliki. Sekarang, kita akan melanjutkan ke beberapa pertanyaan untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami jalannya cerita, mengenali tokoh-tokohnya, serta menangkap pesan moral yang terdapat dalam dongeng. Siapkan diri kalian untuk menjawab beberapa pertanyaan ini. Soal nomor 1. Siapakah tokoh utama perempuan dalam dongeng tersebut? A. Putri Napal Nelintang. B. Putri Napal Melintang. C. Putri Nepal Melintang. D. Putri Nepal Nelintang. Soal nomor 2. Mengapa Putri Nepal Melintang tidak pernah melihat wajahnya sendiri? A. Karena ia tinggal di hutan. B. Karena ia tidak diperbolehkan memiliki cermin. C. Karena ayahnya tidak pernah mengizinkannya pergi ke sungai. D. Karena ia tidak tertarik melihat wajahnya sendiri. Tiga. Apa syarat yang diberikan Raja Gagak kepada pangeran yang ingin meminang putrinya? A. Harus menyerahkan kerajaannya. B. Harus membangun sebuah kerajaan. C. Harus menyerahkan semua prajuritnya. D. Harus menyerahkan harta berharganya. Nomor 4. Apa sifat buruk Raja Gagak yang tampak dalam dongeng tersebut? A. Tamak. B. Bijaksana. C. Sombong. Atau D. Sabar. Nomor 5. Mengapa Raja Gagak merasa ketakutan menjelang waktu kedatangan para pangeran? A. Karena istana diserang. B. Karena putrinya sakit. C. Karena kerajaan akan runtuh. D. Karena para pangeran akan menagih pinangan. Nomor 6.
Apa yang dilakukan Raja Gagak ketika merasa takut kepada para pangeran? A. Ia membangun benteng. B. Ia pergi meninggalkan istana bersama putrinya. C. Ia mengurung putrinya. D. Ia meminta bantuan kerajaan lain. Nomor 7. Mengapa Putri Napal Melintang rela mengorbankan dirinya di telaga? A. Karena ia ingin membuktikan kecantikannya. B. Karena ia tidak ingin menikah dengan pangeran. C. Karena ia merasa bersalah dan ingin menyelamatkan ayahnya. D. Karena ia ingin menyelamatkan pangeran. Nomor 8. Apa yang membuat telaga bersinar pada malam hari menurut kepercayaan masyarakat? A. Pantulan bulan. B. Permata dan kecantikan sang putri. C. Cahaya dari kerajaan. D. Cahaya dari harta yang dibuang Raja Gagak. Nomor 9. Tokoh yang menunjukkan sifat tamak dan rakus dalam cerita ini adalah A. Pangeran Jambi. B. Putri Napal Melintang. C. Pangeran Pulau Punjung. D. Raja Gagak. Nomor 10. Pesan moral yang dapat diambil dari dongeng tersebut adalah A. Kecantikan dapat mengalahkan segalanya. B. Harta harus dikumpulkan sebanyak-banyaknya. C. Sifat tamak justru membawa kesengsaraan. D. Memiliki putri yang cantik harus dimanfaatkan. Baiklah, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat menjadi pembelajaran yang berharga untuk kalian ke depannya. Jangan pernah lelah untuk mendengar setiap kisah yang datang, karena setiap cerita akan membawa pesan dan pelajaran yang berharga. Barusan, kalian juga sudah menjawab beberapa pertanyaan untuk menguji sejauh mana kalian memahami jalan cerita, mengenali tokoh-tokohnya, dan juga menangkap pesan moral yang terdapat dalam dongeng asal-usul Danau Kacau yang telah saya ceritakan. Semoga latihan tadi dapat membantu kalian semakin terbiasa dalam mendengarkan secara teliti, menyimak dengan baik, dan belajar mengambil pelajaran dari sebuah kisah. Karena setiap cerita selalu menyimpan makna yang bisa kita ambil untuk kehidupan. Tetaplah menjadi pelajar yang mau memahami, bukan sekedar menghafal. Sampai bertemu lagi pada cerita selanjutnya. Dan jangan lupa untuk selalu belajar dari apapun yang kalian dengarkan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.